lagi nyari tempat mabar alias makan bareng keluarga atau tempat nongki bareng sama Besti? Ya udah sih kesini aja tuh. Lokasinya pinggir sungai, jagonya menu Sundaan yang raos pisan. Buka jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Ada aja loh rombongan yang pada makan, rame foodies. Aduh foodies, mari kita makan Sunda. Harga porsi puas, harga pas, itu definisi makan receh. Makan receh foodies, aduh foodies gak sabar banget mau makan. Di sini kita lihat semuanya ada di sini. Jangan khawatir foodies, di sini tuh free refill, free sambal, free lalapan, free kerupuk, free sayur asem. Aduh, menyala perutku, gak sabar pengen makan foodies. Ayo ikutin aku terus foodies. Wih, banyak free-nya gini sih ya, kita love banget gak sih? Di warung nasi prasmanan Samara Karawang, Jawa Barat menunya tuh banyak banget. Ada lebih dari 20 lauk sesundaan. Tapi ini dia nih primadonanya foodies. Ayam kampung lengkuas yang sering banget sold out dan ikan mas pindang goreng. Paling mantep dicocol bareng sama 3 macam sambalnya. Ada sambal merah, sambal hijau, dan yang paling favorit nih sambal lenca. Yolah kita takis mari makan foodies. Ayam gorengnya lembut, juicy, dan gak bau amis. Terus juga lengkuasnya, rempahnya berasa banget, bumbu-bumbunya berasa banget, sambalnya juga enak banget foodies. Kuncian ayam kampungnya bisa selembut and sejuicy ini karena dipresto dulu kurang lebih 30 menit dengan aneka bumbu seperti kunyit dan juga lengkuas. Kebayangkan foodies kalau kena sambal, aduh lazisnya mah udah pasti gak recehan tuh. Rasanya sambal merah ini pedes, asin, gurih, cocok banget untuk lidah-lidah orang-orang Indonesia tentunya. Aku mau nyobain sambal lenca tanpa apa-apa dulu. Ini lencanya lenca mentah, terus diulek, disatuin sama cabai hijau, ada kemanginya juga. Wangi, enak, sedep. Ikannya gak kalah lazis nih foodies, karena ikan mas pindang ini diungkep dulu sebelum digoreng. Bumbu ungkepnya juga no play-play, pakai kemiri, perbawangan, kunyit, gula merah, dan bikin rasanya tuh kayak rame banget. Ada gurih, ada manis, segar rempah, komplit. Ikannya enak banget, juicy banget, rempahnya juga berasa banget. Ikannya nggak bau amis sama sekali, enak banget ikannya. Cocol ke sambal. Foodies, kata makan receh mah gercepin kesini deh. Atau enggak nih, kamu scan barcode dulu yang ada di layar buat amanin info warungnya. Jangan kaget lihat harganya. So, pastilah Reto Receh alias receh. Mulai dari Rp6.000 sampai Rp30.000 aja. Mantep kan? Udahlah Endelita, harganya pun receh, free refillnya banyak pula. Menang banyak nih. Bu, gimana Bu? Enak nggak Bu? Enak, mantap. Pedasnya mantap ya Bu, mantul. Ibu pesan apa tadi? Ada ayam apa? Lengkuas ya? Wih, sama kita Bu. Wih, cobek enak. Pepes. Si kakak apa tuh? Tadi orek. Orek, cumi. Wah, nikmat banget ya. Yes, enaknya gak ada obat ya foodies, apalagi makannya rame-rame. Tapi kalau kesini pas jam makan siang, harap bersabar ya, karena harus war tempat duduk nih. Lanjut foodies, menu wajib kalau makan sesundaan udah pasti combo jengkol balado sama jukut gorengnya. Ya dong, biar lazisnya sempurna. Takis lan. Kita cobain disatuin jukutnya, jengkolnya, dan ikan emasnya. Wow. Foodies, jengkol baladonya, aku suka jengkolnya empuk, lembut, terus dia tua banget. Aku suka jengkol tuh yang bener-bener tua ya. Aku suka pedesnya pas, rasanya nggak berlebihan dan enak banget, nggak asin juga pas. Terus si jukut ini, jukut gorengnya enak banget, garing gitu, terus rasanya tuh ada asin-asinnya ya karena dia ditaburin sama garam biar lebih nikmat dimakan.
OTW gasnya kesini nggak sih foodies? Masih banyak loh pilihan menu lain yang nunggu buat dicobain. Ada bebek goreng, olahan daging, aneka pepes dan juga jeroan. Wih mantap tetap. Yang mau tahu detail alamatnya bisa scan barcode di bawah ini ya foodies. Ini dia makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Makan Bu. Rujak bukan sembarang rujak nih foodies. Merah bumbu rujaknya bukan karena cabai, bukan karena tomat, tapi dari terasi. Coba tunjukin terasinya, San. Budis, ya Allah. Budis, ini aku lagi motong, ini bukan kue ya. Tenang aja Budis. Cuman ini kelihatannya kayak kue karena gede banget. Tapi sebenarnya ini adalah terasi Budis. Aja. Rp7.000 Budis. Ini daripada aku ngulek gini terus motong-motong mangga sampai nyempet. Mendingan abang aja yang bikin ya. Abang aja yang bikin. Saya tinggal terima duduk aja di situ ya. Silahkan Oke, duduk Bang. ya. Ya terima kasih. 3 menu andalan udah siap bikin Isan sampai ngempet eler nih foodies. Walaupun komposisi bumbunya sama, tapi keren ya tiap menu warna merahnya berbeda foodies. Hal itu karena takaran terasi dan takaran cabai yang berbeda dari setiap menunya. Langsung kita cobain skuy. Yang pertama rujak serut mangga terasi. Pakainya jenis mangga mana lagi nih yang diseruput tipis? Pedes tapi sumpah. Ini luar biasa. Jadi buat kalian yang mungkin kurang suka pedes, bisa request tingkat kepedesannya. Karena jujur aku kaget, masuk mulut yang berasa itu pedesnya langsung meledak gitu. Lumayan sedep gitu ya. Terus ini yang paling juara juga. Asinnya pas, manisnya pas. Jadi di dalamnya ini yang bikin dominannya juga memang karena memang ini mangga serut terasi. Jadi yang dominannya adalah aroma terasinya. Selain aroma terasinya yang mendominasi, rasanya juga rame foodies. Ada gurih udang, ada manis, dan pahit tipis. Rasa mangganya juga unik nih, masih mengkel dan rasanya cenderung asam manis gitu. Jadi pas banget kan dengan kepedesan tingkat dewa rujak ini. Oh ini pakai mangganya ternyata mangga mana lagi pantesan ya. Kalau mangga mana lagi itu memang sesuai namanya. Mana lagi. Jadi memang manis, segar, tapi jujur ini pedas. Nih kalian lihat ya, dari anak-anak rambut aku, kumis aku, udah kelihatan kan? Karena beneran pedas. Pedes ya San, kelihatan sih masih berkeringat tanpa efek. Kalau rujak mangganya pedas, terus kita cobain kali ya ke rujak terasi buahnya. Apakah sepedas rujak mangganya? Yang ini dia dominan terasi. Masih ada pedas-pedasnya, tapi jujur nggak sepedas sama ini. Mungkin karena ini langsung kecampur sama mangganya dan mangganya karena diserut tipis-tipis ya, jadi dominan cabenya pedasnya itu berasa banget. Tekstur bumbu rujak terasi emang lebih padat dan kental karena terasinya lebih banyak foodies. Nah berbeda nih dengan rujak pencok. Kalau yang satu ini warnanya lebih merah menyala. Itu karena ada tambahan tomatnya. Ya mirip seperti sambal pelecing gitu deh foodies. Sebelum kita cobain rujak pencok, Isan liatin dulu nih lontong rumput lautnya. Oh gitu foodies. Jadi memang benar-benar kayak rumput laut yang dipadetin. Makanya dia serat-serat rumput lautnya masih terlihat tuh ya. Kalian bisa lihat ya foodies ya. Serat rumput lautnya masih terlihat banget. Penasaran kan? Cobain gini aja boleh nggak sih?
Rasa asli rumput laut dicocol pakai plecing emang jadi sensasi yang baru ya San. Kita cocol Rasa gini. pedas segarnya itu loh terasa dengan aroma rumput laut yang nikmat. Beh, lazis. Harga dari 7.000 sampai 30.000 aja. Yuk langsung aja meluncur ya ke Desa Banyumulek, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Makan receh, menu receh tapi rasanya nggak recehan. Allah. Foodies, in this economy yang apa-apa serba naik, masih ada loh jajanan yang harganya 500 perak. Iya, serius guys. Adanya di pusat jajanan receh teramai sebabakan Irigasi, Bandung. Ini loh sate usus goreng yang harganya 500-an. Pantes aja ya jualan beberapa jam doang. Langsung ludes foodies. Sehari bisa habis 1.000 tusuk. Wadidaw. 30.000 aku buat dapat berapa tusuk ya? Wah banyak banget. Pokoknya seantri itu dan sekarang aku mau langsung beli dan antri di sini tuh. Kawasan jajanan ini bukanya dari jam 3 sore sampai malam. Tapi sebaiknya sih jangan mampir kemalaman ya foodies, karena biasanya tuh udah banyak banget yang sold out. Kayak Ekado terviral di sini nih, cepet banget abisnya. Wih, Ekado si gorengan Jepang yang biasanya ada di resto-resto, udah ada versi melokalnya dong, murcak pula. Gak heran kalau banyak yang ngincer. Penasaran banget, aku pengen cari lagi yang lain. Sekarang kita cari lagi. Let's go, Budis. Tuh lihat ada kulit, apalagi Bu? Ada usus, Ada usus, ada jamur. ada jamur, seru banget, Budis. Foodies mau beli 5.000 bisa, mau beli 10.000 kayak Rizal Akbar dapetnya segede ini. Gas, sesuai budget jajan masing-masing aja ya, oke? By the way, ada yang ngitung nggak nih Rizal jajannya habis berapa ya? Jadi Budis di Babakan Irigasi itu memang selalu ramai ya, Ayah. Luar biasa, dari ujung jalan sana masuk jalan sana, penjual semua ya. Tuh lihat Budis, sekarang aku punya Ekado. Tuh, wow. Nih ambil satu-satu deh. Oke, kita makan satu-satu. 1, 2, 3. Ternyata dengan Rp2.000, Budis, aku mendapatkan Ekado yang seenak ini, senikmat ini, dan sejuara ini. Karena apa? Satu, ukurannya besar. Lalu yang kedua, luarnya crunchy, dalamnya empuk banget. Kemudian ini seru banget, dia tuh diikat sama daun pandan kayak gini tuh Budis. Cantik banget kan? Di dalamnya dia tuh ada ayam gitu tuh Budis. Dia gurih, lembut. Apa tuh namanya, ada pedes-pedesnya gitu dari lada. Kemudian dia ada kaldu ayamnya juga, ditambah dengan ini nih, topping ayamnya tuh Budis tuh. Kalau di Jepang, Ekado itu biasanya berupa bola daging ayam atau udang yang dibungkus kulit tahu tipis terus diikat sama daun kucai di bagian atas sampai jadi kantong kecil. Nah, kalau versi di sini beda lagi foodies, dibungkus pakai kulit lumpia terus diikatnya pakai daun pandan. Walaupun cuma buat pengikat tapi aromanya masih kecium wangi. Isiannya juga beragam nih, gak cuma ayam suwir pedas, ada daging sapi, keju dan masih banyak lagi. Satu, dua. Ini aku berasa lagi flashback ke zaman SD zaman dahulu kalau sausnya Budis. Karena sausnya tuh kayak zaman-zaman SD gitu. Saus original dari kampung yang dia cuma dicampur pakai saus dan juga air panas. Ini rasanya Budis. Rasanya sederhana tapi mempesona dan juga jadi inget masa lalu gitu Budis. Jujur, perpaduan antara saus dengan ini tuh menyatu banget. Karena Ekadonya dimasak dadakan, sensasi makannya itu masih hangat, lebih nikmat and bikin nagih. Oh ya, kalau mau pesan versi mentahnya juga bisa. Nah, cocok banget kan buat dibawa pulang terus dimasak sendiri deh di rumah. Nah, saran makan receh sih, mending pesan dari hari sebelumnya biar kamu gak kehabisan, oke?
Next, si sate usus yang gopean aja nih. Pakai usus ayam yang udah dibersihin dengan teliti, terus direbus bareng sama bumbu rempah kayak bawang putih, ketumbar, dan daun salam sampai ngeresep. Jadi nggak ada di tubuh amis foodies, aman banget. Digoreng dadakan juga nih, jadi ada sensasi makan yang benar-benar nikmat. Kita makan. Menarik banget foodies, Rp500, tapi aku dapat sate usus sepanjang ini. Dia rasanya gurih, kemudian tingkat kematangannya dia juga standar, nggak yang garing-garing banget, jadi masih ada kenyal-kenyal gitu. Kemudian yang kedua, meskipun Rp500, dia tuh bersih foodies, jangan khawatir. Kemudian berikutnya, aroma dari rempah dan juga kuningnya nih foodies, kunyit. Dia berasa banget, gurihnya pas, bumbunya pas, dan juga ususnya juga bersih banget. So foodies, langsung aja jadwalin and tancap gasnya ya. Jajan kesini, tinggal scan barcode tuh di layar buat tau lokasi persisnya kalau foodies takut nyasar, oke? Makanya saksikan terus Makan Receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Creamy, moist, wah. Foodies pengen jajan kenyang di tempat skena tapi nggak mau dompet tipis. Eits, don't worry, be happy. Makan aja nemu nih warung makan di negara Blok M yang harganya belasan ribu aja. Wih, cakep nih. Foodies, kita ke Blok M yang bagian paling rame nih buat nyobain satu makanan yang ini tuh sebenarnya makanan khas daerah. Oke. Pontianak. Di Pontianak tuh sering banget ada warung-warung yang jualan nasi telur ceplok doang, pakai nasi, di atas saya dikasih kecap sama bawang putih. Di sini juga jual ternyata. Nah, kalau ini bagian aku. Kalau telur-telur tuh bagian aku. Oh. Makanan lazis wajib bergizi juga dong, ya kan? Yap, di sini telur yang digunakan pakai telur omega foodies. Nggak cuma lebih bernutrisi, tapi yang paling penting rasanya dijamin lebih gurih. Ya, pilihannya simpel aja nih, goreng dadar atau mata sapi alias ceplok setengah matang. Yuk dipilih. Let's go. Menu simpel tapi kaya rasa. Aku setuju. Keren. Aku setuju. Ini dengan rasa kecapnya udah saya kecap asin, tapi yang masih ada gurihnya, nggak cuma asin doang. Ditambah tadi aku pakai bawang putih goreng seperti ini nih, aku taburin di atasnya. Jadi ada rasa sedikit pahit tapi gurih khasnya bawang putih. Ini bikin rasa telurnya nggak membosankan. Wow. From Pontianak to Jakarta. Ya, hidangan sederhana ini emang spesial banget foodies. Kalau biasanya orang-orang tuh bikin telur pakai garam, warga Ponti itu lebih mengandalkan kecap asin sebagai pemberi rasa utamanya. Gurih, asin, dan juga legit. Yap, kecap asinnya itu dikirim langsung dari Kalimantan Barat loh foodies. Racik lagi nih tipis-tipis sampai keluar nih tuh rasa khasnya. Apa? Wajib pedas. Tenang, bisa banget kok kalau mau ditambahin sambal. Aman. Tapi enggak. Kalau makin dikunyah dan diresapi nih, ternyata tuh nggak cuma kecap asinnya aja nih foodies yang strong. Tapi juga ada hint ebi yang sengaja ditambahin untuk memperkaya rasa sekaligus kunci kelasisan nasi telur otentik khas Pontianak ini. Wah, favoritku sih telur dadar ini enak banget. Nah, kalau telur dadarnya Yudo tadi tuh lembut and no effort samsek, telur mata sapinya Ciaks apa kabar nih ya? Coba dibelah dulu dong, itu enak banget tuh kuning telurnya. Ini memang aku nggak request, tapi dia memang selalunya dia setengah matang. Creamy, moist. Wah.
Ini sih ya, menurut aku ya, nggak ada yang bikin boring karena bumbunya bener kesemuanya banget, termasuk nasinya ya. Lumer dan meleleh sempurna. Ulala. Nasi telur yang dimakan pas hangat-hangat begini aja tuh udah definisi se-comforting and cucok banget di semua lidah. Apa kabar kena Edi forainya ya nggak sih? Tebal tapi crispy di luar and lembut di dalam. Fix makin rame aja nih ya tekstur sama rasanya. Mau dong. Oh ya foodies, by the way, makan nasi sama telur kayak begini tuh jadi kayak berasa makan di rumah gak sih? Sat-sat simple tapi andalan banget nih kalau bingung mau masak apa, ya kan? Dari tadi kita rasanya kayak dimasakin mamak sendiri nggak? Betul. Hah? Iya. Kayak mama kita yang masak ya? Menu sederhana. Soalnya tapi- kenapa coba kayak gitu? Kenapa tuh? Karena namanya aja nasi telur keluarga Oh, 88. Keluarganya rame, ada 88. You're welcome foodies, boleh banget kok kalau mau meluncur langsung ke TKP-nya ya. Dijamin gak cuma bikin irit kantong, tapi kamu juga bakalan dapet nih sensasi berbeza dari nasi telur the next level yang lokasinya ya di mana lagi kalau bukan di pusatnya kuliner viral, Jaksel. Tepatnya di terowongan Blok M Hub ya foodies, iya yang rame itu loh. Yuk, makan receh, mana receh, tapi rasa gak recehan. Foodies, ini dia es krim viral di kota Medan yang bisa ludes dalam waktu 2 jam aja. Meskipun tanpa topping, rasa dari es krim yang satu ini tuh benar-benar bisa diandalkan loh. Terbukti dari para pelanggan yang gak pernah berhenti nyerbu. Emang sih kalau ada legend dan rasanya tetap konsisten kayak begini, pelanggan gak bakalan lari ya foodies. Just sebelum kehabisan kita kepoin segera yuk, let's go. Foodies, wah ini saya lagi ada di es krim viral di kota Medan. Wow, antriannya panjang, coba sini kita kepoin dulu. Oh, ini kayaknya yang punya nih. Halo. Iya. Wah, ini dengan Pak D-nya langsung? Iya, Betul tuh, tampilannya udah keren yang pakai batik. Pak D, saya mau pesen kayak mana caranya? kalau kemarin ya antri dulu gitu. Kalau pesan untuk pesta bisa juga. Oh, Iya, kalau di sini antri dulu. antri dulu. Antri dulu Foodies. Ini pakai nomor antrian saya berarti? Iya. Oke. ini nomor Oh, baru mulai. Ini antriannya sudah segini nih Foodies ya. Jadi kita tunggu dulu. Aduh, emang kudu sabar ya kalau pengen cobain yang lagi happening foodies. Eits, tapi tenang, pelayanannya tuh cepet, sigap, jadi nggak bakalan lama nunggu. Berarti ini es krimnya es krim itu? Iya. Alpukat? Iya, iya. Yang saya jual sering alpukat, tapi Mhm. kalau dipesan semua rasa bisa. Semua rasa bisa. Oke, tuh ukurannya gede-gede banget. Ini berapa kilo ini? Ini setengah kilo. Setengah kilo? Iya. Gede banget ya kan? Ukuran setengah kilogram ini benar-benar porsi jumbo yang bisa disantap 5 orang loh foodies. Tapi kalau makan sendirian, bisa kok beli varian kecil yang harganya cuma goceng. Nomor 12 bang? Oke, ini nih nomor aku nih tadi ya kan. Siap. Saya mau pesan yang setengah kilo sama yang kecil. Setengah kilo sama yang kecil. Ya, yang kecil satu, yang setengah kilo juga satu. Biar komplit ya kan. Wah, lihat aja tuh foodies udah mau habis loh es krimnya. Siapa cepat dia yang dapat ini mah. Es krim ala Pak D ini terbuat dari alpukat, gula, dan susu. So simple banget, berbekal pengalaman dari tahun 81, es krim yang satu ini emang anti gagal-gagal club. Kalau udah cobain sekali nih, wah jarang deh pasti senagih itu saking endulnya foodies. Kita ambil dulu Foodies ya. Langsung ya. Tuh, wow, ini dia nih. Bener-bener racikan langsung dari Pak D-nya tadi ya. Ini baru berapa jam nih? Udah habis segini? Setengah jam. Waduh, setengah jam. Ini ngambilnya agak effort sedikit karena dia udah dalam. Nih kita timbang Foodies ya. Udah lewat sedikit ya. Segini ya. Oke, nih. Aku buktikan ke kamu Foodies ya, ini timbangannya. Jadi ini pas setengah kilo. Tuh, ya kan? Makan es krim ditimbang dulu. Keren. Wih, kira-kira bisa ludes gak sih tuh Dan? Dari tampilannya yang sungguh menghipnotis kayak begini, kayaknya sekejap juga udah habis ya.
Buat kamu yang pengen cobain, ini bukanya setiap hari start dari jam 12 siang hingga sehabisnya. Gas ngeng foodies, langsung samperin ke sini ya. Wow, akhirnya ya kan kita dapat juga nih es krimnya Pak D. Tuh, dia simple banget tapi jangan salah, rasanya katanya juara nih foodies. Oke, bismillah. Ini dari warna sudah menggugah selera dan rasanya itu pas banget, manis-manisnya dari gula, kemudian sedikit gurih dari si alpukat itu sendiri. Aduh, ini benar-benar foodies ya, menggugah selera. Nih, kalau es krim itu harus cepat-cepat karena nanti dia akan cair ya. Dingin sampai ke ubun-ubun ya, sugar pol. Alpukatnya ngomong-ngomong nih bukan hanya sekedar figuran, tapi benar-benar berasa loh foodies. Duh, mantap. Itu ada wangi-wangi pandan juga kalau menurut aku ya. Jadi selain dia tuh enak, pas diambil tuh tadi sama abangnya, wangi pandannya tuh semerbak ya kan. Banyak juga kawan-kawannya foodies. Ada gurita, kerang, serta udang yang pastinya masih fresh. Jangan sampai kelewatan ya, katanya sih dari kawasan Megamendung sampai Cisarua, cuma di sini nih yang jual cumi bakar. Wih, yakin nih. Tadi saya lihat di depan tuh harganya ada yang katanya 5.000-an. Ada Yang mana dong. tuh yang 5.000-an? Ada 5.000 nih, yang ini nih, yang 5.000. Ini 5.000 Mas. Iya. Ini nyari untung apa nyari rugi kayak Ya, gini nyari 5.000? berkahnya. Nyari berkahnya Itu 5.000 dapat cumi aja. itu yang 5.000. Dapat Iya. cumi yang 5.000 ya. Iya. Terus ada yang berapa lagi? Ini kalau yang ini berapa? Itu yang 20.000, itu yang jumbo. Wah, pantesan. Iya. Gede bener. Cucu M harganya mah receh-receh aja ya foodies, tapi tetap dong kualitas cuminya harus yang TOP. Gaskanlah kita bakar yuk sate-sate cuminya. Waduh. Kan? Jadi Wih. wah, mantap kan? Atraksi dia. Atraksi nih ini. Sambil kita nge-DJ ya. Iya. Wih, saking ramenya sering banget loh cumi bakar itu udah habis bis di jam 9 malam. Padahal jam bukanya sampai jam 12 malam loh foodies. Waduh, ini aromanya foodies. Guys, langsung lapar lah di saya foodies ya. Tuh lihat ya, empuk banget ya, dari lihat aja udah empuk banget nih. Tapi gurih gimana gitu rasanya ya. Asik, udah jadi semua nih foodies. Yay! Ukurannya pada bikin salfok semua gak sih? Padahal harganya tuh receh banget foodies. Sekali lah kita takis dari yang gurita bakarnya dulu kali ya, Septa. Mumpung masih anget nih. Serius, teksturnya empuk banget, terus masih ada sedikit kenyal. Jadi ini memang berasa ya, karena memang seafoodnya sendiri masih segar. Jadi masih kenyal dan nggak bau amis pastinya ya. Bukan sulap, bukan sihir, guritanya tuh nggak pakai rendaman air lemon atau air rendaman apapun biar nggak bau amis. Ini pure karena guritanya itu selalu fresh gitu loh foodies pas dipakai, ditambah sama bumbu bakarannya ini nih. Ini kan pakai bumbu barbecue. Bumbu barbecue-nya sendiri ini agak sedikit manis, gurih, dan tadi karena masaknya agak lumayan lama, jadi meresap sampai ke dalam. Nih, lihat foodies ya. Enak banget beneran. Selain gurih dari sausnya, rasa gurihnya ini juga berasal dari margarin sebagai pengganti minyak goreng foodies. Jangan lupa gurita yang fresh itu juga mengeluarkan rasa gurih alami loh foodies. Lazis! Nah, kalau yang lebih empuk, coba ini bakso cumi serta udang bakarnya. Meski bumbu atau sausnya sama aja, tapi ternyata sensasi rasanya bisa beda loh foodies. Intinya sih sama-sama Endulita M. Teksturnya empuk banget, baru masuk mulut ya langsung lumer gitu. Sama si baknya juga empuk banget. Tingkat kematangannya pas, sama bumbunya nih. Ada pedas, ada manis, ada gurih.
Enak. So, kalau kamu lagi main ke Cisarua Bogor, jangan lupa ya jajan cumi bakar mahkota juga nih. Biar list jajanan kalian makin banyak deh tuh di Puncak Bogor, oke? Serius deh foodies, makan seafood fresh kayak begini di Puncak tuh rasanya beda banget. Cobain. Oke foodies, yang pasti makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.